Apakah kamu tahu, Sunan Gunung Jati tidak pernah benar-benar lengser dari kekuasaan? Meski usia menua, beliau tetap menjadi pusat ilmu, spiritualitas, dan rujukan penting di Nusantara hingga akhir hayatnya yang penuh wibawa dan karomah. Setelah Kesultanan Cirebon berdiri tegak dan Islam menyebar luas hingga ke Banten, Sunda Kelapa, bahkan pesisir Kalimantan, Sunan Gunung Jati mulai mengurangi peran administratifnya. Pemerintahan sehari-hari dilimpahkan kepada anak beliau, Pangeran Pasarean, juga dikenal sebagai Maulana Hasanuddin ketika dikirim ke Banten. Dalam naskah Babad Cirebon tertulis, Sang Sunan wiwit sulaya marang kabudayaning donya, maringaken raja marang Pangeran Pasarean. Terjemah, Sang Sunan mulai menjauh dari urusan duniawi, menyerahkan kerajaan kepada Pangeran Pasarean. Babad Cirebon, manuskrip koleksi Pakubuwono II. Namun, meski pensiun dari politik, beliau tetap menjadi pemimpin spiritual dan pusat ilmu tasawuf di Keraton Kasepuhan. Para ulama dari Demak, Banten, dan Palembang sering datang berguru padanya. Dalam naskah Sajarah Banten digambarkan bahwa Sunan Gunung Jati dados kiblating para santri, sinuhun ing ilmu lan hikmah. Terjemah, Sunan Gunung Jati menjadi kiblat para santri agung dalam ilmu dan hikmah. Sajarah Banten, naskah kuno Museum Nasional. Dari usia 70-an tahun, Sunan Gunung Jati lebih sering berada di Gunung Sembung, sebuah bukit kecil di luar kota Cirebon. Di sanalah beliau mendirikan pasujudan dan pesantren, serta lebih banyak berzikir dan mengajarkan ilmu tauhid. Tahun-tahun akhir beliau dipenuhi ibadah, dizikir, dan menulis. Beberapa murid beliau mencatat ajaran-ajarannya, yang kemudian diteruskan dalam bentuk pituduh, nasihat dalam naskah-naskah lokal. Hingga akhirnya, menurut Babad Tanah Sunda dan catatan tradisi keraton, beliau wafat pada tahun 1570 Masehi dalam usia lebih dari 90 tahun. Sebagian naskah menyebutkan wafat di usia 120 tahun, namun yang disepakati adalah wafat di Gunung Sembung, lalu dimakamkan di kompleks pemakaman yang kini dikenal sebagai Astana Gunung Jati. Dalam naskah keraton disebutkan, punika Sang Sunan kapundhut rasa Gusti Gunung Sembung, kapundhut jumeneng walining langit. Terjemah, Sang Sunan dijemput rahasia ilahi di Gunung Sembung, menjadi wali langit dan bumi. Naskah Keraton Kanoman, Cirebon. Wafatnya Sunan Gunung Jati bukanlah akhir, tetapi awal dari warisan panjang dakwah, pemerintahan Islam, dan jaringan ulama yang bertahan ratusan tahun. Makam beliau hingga kini menjadi pusat ziarah dan pusat spiritualitas di Cirebon. Jika kisah ini menginspirasimu, bantu share dan subscribe agar makin banyak yang tahu tentang warisan para wali di Nusantara. Subscribe sekarang ke Kisah Hikmah Islami 11 dan nantikan sumber dan referensi asli. Pertama, Babad Cirebon koleksi Pakubuwono II Surakarta. Kedua, Sajarah Banten Museum Nasional RI. Ketiga, naskah Keraton Kanoman Arsip Keraton Cirebon. Keempat, Babad Tanah Sunda Perpustakaan Nasional. Kelima, sumber lisan dan manuskrip dari Astana Gunung Jati, Cirebon.